Baiklah, sebelumnya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah kemarin ya, lanjutan yang kemarin di pertemuan ke-6 ini ya. Saya ulang kembali sedikit tentang deteksi autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa menggunakan metode grafik ya. Nah, cuma metode grafik itu istilahnya ya sebenarnya kita katakan informal secara kasat mata dengan melihat plotnya. Di mana maksudnya kalau saya meregresikan Y terhadap X, anggap aja X-nya 1 aja ya. Kemudian kita simpan residualnya atau galatnya yang kita lambangkan dengan UT topi. Kemudian galatnya ini saya plot menurut urutan waktu tadi. Jadi waktu pertama, kedua, ketiga sampai ke N. Kalau ternyata plotnya ini membentuk suatu pola, ya, nah, polanya ini macam-macam, bisa linier, naik, bisa turun, bisa siklus, sinusoidal, ya, bisa kuadratik, ya, macam-macam ya. Mungkin trennya bisa naik ini, ya. Itu berarti menunjukkan indikasi adanya autokorelasi. Ya, begitu ya. Ini pemeriksaan secara visual. Ya, dengan menggunakan metode grafik. Contoh untuk data kita ya, pengamatannya sebanyak 40 gitu. Kita lihat di tahun ini ya, ini tahunnya nggak bisa tampil dengan lengkap di sini tahunnya. Kalau mau lihat datanya ini, nah, mulai tahun 1959, ya, residualnya min 4,8156. Tahun 1960, residualnya minus 3,98 dan seterusnya, sampai tahun 98. Ya. Nah, plot antara residual ini terhadap waktu pengamatan, yaitu observasi, dalam hal ini adalah tahun, itu nanti akan membentuk gambar semacam ini. Nah, kalau Anda perhatikan, plot galatnya itu sudah membentuk pola, bukan menyebar di sekitar nol begini. Nah, ini sudah menandakan adanya autokorelasi. Grafik yang tebal mulus ini adalah galat yang tidak distandarisasi. Sedangkan yang putus-putus ini sudah distandarisasi. Mirip ya, mengikuti yang aslinya tidak distandarisasi, ya kan? Tapi dia agak turun, nilainya mengecil. Masih ingat ketika Anda punya data jutaan, ketika Anda istilahnya standardize, kurangi rata-rata dibagi simpangan baku. Ya. Jadi data asli yang nilainya besar sekali, dikurangi rata-rata bagi simpangan baku, maka dia akan mengecil di sekitar nol. Nah, buktinya ini mengecil kan? Asalnya segini, pindah ke sini. Asalnya segini, pindah ke sini. Asalnya segini, pindah ke sini. Ya. Mengecil ya. Ini akibat dari standardize tadi. Dikurangi rata-rata, dibagi simpangan baku. Ya. Sekarang kita coba perlihatkan datanya seperti ini. Nah, setelah saya regresikan, Y terhadap X tadi, ya, yaitu kalau nggak salah kompensasi real, ya, ada penjelasannya ini tentang data ini, ya kan? Kemarin saya terangkan di mana nih? Di plotnya ini, ya. Nah, ini kan datanya, indeks kompensasi real terhadap produktivitas. Jadi X-nya itu produktivitas, Y-nya indeks kompensasi real, ya kan? Nah, ini datanya saya tampilkan kembali seperti ini. Ini hasil dari olahan tadi. Dari data tadi saya regresikan Y terhadap X, galatnya saya simpan ketemu ini. Ya. Ini sudah saya standarisasi. Nah, rumus standarisasinya di sini res 1 dibagi 2,62095. Apa ini maksudnya? Res ini adalah galat aslinya yang biasanya saya lambangkan UT topi tadi. Dikurangi rata-rata UT topi itu pasti 0. Cuma enggak 0 persis. 0,0000 berapa. Biasanya ada tertulis gini. 0, sekian kali 10 pangkat min 10. Nah, itu kan sudah dianggap 0 itu. Sehingga yang muncul hanya res 1. Dibagi ini simpangan bakunya res 1 atau simpangan bakunya ini. Ini nyambung ke sini. Nah, nanti akan ketemu nilai res ya. Ini S res namanya ya. S res. Ini ada kesalahan tulis huruf ya, ini harusnya S res ya, seperti ini. Standar
dari residual 1. Ya, gitu ya. Standar residual 1. Ya, ini. Jadi ini adalah nilai standarisasi galat. Nah, jadi galat yang sudah distandarisasi itu nilainya jadi mengecil begini. Ya, yang min 4 dia menjadi min 1, min 3 jadi min 1, dan seterusnya ya. Akibat standarisasi. Kemudian yang paling akhir ini res 1 minus 1. Ini adalah galat asal ini diambil leg 1. Makanya pengamatan pertama hilang. Jadi bergeser. Ini bergeser ke sini. Ini bergeser di situ. Itu namanya apa? Leg 1 dari galat. Jadi kalau ini UT topi, ini jadi UT min 1 topi. Gitu ya. Namanya UT min 1 topi. Asalnya UT topi, berubah jadi UT min 1 topi. Jadi leg 1 gitu ya. Datanya berkurang 1 pengamatan. Nah, kalau ingin mendeteksi tadi melalui plot, sekarang melalui hubungan antara UT topi dengan UT min 1 topi, berarti kita bisa ngeplot ini. Ini dengan itu. Ya, lanjutannya di sini ya, ini dengan itu. Nah, kalau kita plot, ternyata hubungannya seperti ini. Ini yang UT topi, ini yang UT min 1 topi. Lihat, polanya membentuk tren linier. No, berarti ada hubungan antara UT topi dengan UT min 1 topi. Hubungannya linier. Seandainya ini saya regresikan tanpa intercept ya, tanpa intercept karena dia melalui 0,0 ini. Paling tidak seperti ini gambarnya. Maka kita akan dapatkan model AR1. Masih ingat di time series itu kan ada AR1, autoregressive leg 1. Kalau di time series nulisnya biasanya set T, ya kan? Sama dengan apa? Theta 1, ya, set T-1 plus galat. Galatnya AT, biasanya begitu. Ya, seperti itu. Ini jelas membentuk hubungan ini. Galat di waktu T dipengaruhi oleh galat di waktu T-1. Nah, ini secara plot aja sudah nampak terkena autokorelasi. Sekarang kita pakai alat uji sekarang. Nah, tadi itu hanya sekedar apa? Melihat plot, belum ada pengujian. Baik ini maupun ini belum ada pengujian. Sekarang ini mulai ada pengujian. Caranya di mana? Jika kita berhati-hati memeriksa gambar 46 tadi. Nah, ini gambar 46. Kenapa ini dibuat bagan seperti ini? Ini yang melalui 0, ini melalui 0. Untuk melihat kelompok yang di sini sama kelompok yang di situ. Ya. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan ujiran ini. Jadi ada kelompok min, dilanjutkan plus, min lagi. Nah, ujiran itu mengandalkan pada nilai galatnya ini. Nilai galat itu ada yang min, ada yang plus, ada yang min, ya, berubah-ubah. Ya. Jika kita berhati-hati memeriksa gambar 46, maka terlihat awalnya kami mempunyai galat yang negatif. Nah ini, coba lihat. Ini kan galat kan? Awalnya negatif, lihat ini. Di bawah 0, kemudian pindah menjadi positif. Ya. Begitu. Jadi awalnya ada yang negatif, pindah ke positif. Karena di atas 0. 0-nya kan ini. Nah, yang di atas 0 positif, di bawah 0 negatif. Ini perubahan galatnya. Ya. Nah, penghitungannya berdasarkan ini. Nanti banyaknya negatif berapa, banyaknya positif berapa gitu. Nah, akhirnya kita dapatkan hasil seperti ini. Secara intuisi, ya, dengan mengamati langsung tadi, dapat diperiksa dengan ujiran. Kadang-kadang juga dikenal sebagai uji Gire, nama lain ujiran, yang merupakan uji non-parametrik. Untuk menjelaskan ujiran, kita catat galatnya tadi yang bertanda positif atau yang negatif dari galat tersebut. Ya, yang diperoleh pada regresi upah produktivitas tadi. Jadi kita regresikan upah terhadap produktivitas, kita catat galatnya, ada yang bernilai plus, ada yang min. Gitu. Yang diberikan dalam kolom pertama dari tabel 42. Ya. Ini mana? Tabel 42 kolom yang pertama ini. Ini kolom pertama maksudnya. Ya. Ya, seperti itu. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, kita lihat.
Min sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ada 9. Kalau Anda lihat ini ada 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habis itu plus. Oh, sampai sini plus. Kemudian berpola min lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya gitu ya. Nah yang plus nanti bisa dilihat. 40 dikurangi 9 kurangi 10. Itu banyaknya yang plus. Ya. Nah akhirnya kita dapatkan hasil seperti ini. Min sebanyak 9, terus plus, habis itu min lagi sebanyak 10. Jadi ada 9 galat negatif yang pertama, diikuti 21 galat positif, dan diikuti lagi 10 galat negatif. Totalnya 40. Nah, ujian ini masih mengandalkan seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita catat. N banyaknya pengamatan, berarti 40. Terbagi atas N1 plus N2. N1 itu banyaknya simbol positif pada galat. N2 banyaknya simbol negatif pada galat. R itu banyaknya run. Dalam hal ini 3. Nah, 1, 2, 3. Banyak perubahannya loh, dari min ke plus ya. Ada 3 jirannya ya. Oke, gitu. Nah, kalau misalnya di sini nanti ada min lagi sebanyak 3 ya, nanti run-nya 1, 2, 3, 4, 5 jadinya. Ya. Misalkan di sini ada kloter lagi min, kan berarti terpecah jadi 3 di sini, 1, 2, 3, 4, 5, jadinya begitu. Ya. Itu sebagai ilustrasinya ya, jumlah run ya. Kemudian di bawah hipotesis 0 bahwa galatnya independen, artinya enggak berhubungan gitu ya antara galat satu dengan galat yang lain ya, dengan asumsi N1 dan N2-nya lebih dari 10. Jadi uji run ini akan baik dilakukan kalau banyaknya N1 dan N2-nya itu lebih dari 10. Ini sudah memenuhi kan? Ya. N1 itu banyaknya positif, tadi 21 belum memenuhi. N2 itu banyaknya negatif, berarti 19 totalnya ya, memenuhi. Nah, sudah dibuktikan ya di dalam Gujarati ini ekspektasi dari run, jumlah run itu adalah ini. Tinggal masukkan nilainya tadi. Ya, 2 kali 21 dikalikan 19 dibagi 40 plus 1. Ketemu ekspektasi R. Variansi dari R juga ketemu. Masukkan ke rumus ini. Nah, baru dia menggunakan apa? Cara interval. Banyaknya run atau jumlah run tadi, intervalnya antara rata-rata run dikurangi 1,96 kalikan simpangan bakunya run. Jadi ini nanti di akar ketemu sigma R. Batas atasnya rata-rata run ditambah 1,96 simpangan baku run. 196 ini kalau nggak salah menggunakan apa? Uji set. Kalau 95% berarti alfanya berapa? 5%. Berarti kalau dibagi 2, alfa per 2 jadi 2,5%. Ini berarti set 2,5% atau 0,025. Cara mencarinya jadi komplement. 0,025 dikomplement jadi 0,975. Kalau Anda buka tabel normal baku, cari yang 0,975, nanti dia akan menunjuk baris sama kolom. Barisnya itu 1,9, kolomnya 0,06. Nah, nanti akan muncul nilai 0,975. Itu cara memperoleh ini. Nah, R ini ya. Nah, sekarang Anda bisa cek sudah tahu batas bawah, sudah tahu batas atas yang diperoleh dari hitungan ini tadi, ya kan? Dari hitungan ini. Tinggal cek apakah run, jumlah run tadi kan ada 3. Apakah 3 termuat di dalamnya? Gitu ya. Nah, keputusannya jika R terletak dalam interval ini, maksudnya jumlah run-nya terletak dalam interval ini, maka kita gagal menolak hipotesis 0, berarti menerima H0. Artinya apa kalau menerima H0? Artinya apa? Hipotesisnya. Ini, hipotesis 0-nya galat independen, tidak ada autokorelasi. Gitu. H1-nya galat tidak independen, berarti ada autokorelasi.
Jadi kalau nanti R-nya itu berada di dalam interval, berarti tidak ada autokorelasi. Kalau R-nya di luar interval ini, ada autokorelasi. Gitu aja. Nah, tinggal cek jumlah run-nya tadi kan 3. Apakah termuat dalam interval ini? Oh iya, berarti tidak ada autokorelasi. Berarti kita menerima H0. Itu cara menyimpulkan ujiran. Nah, ini hasilnya. Ini contoh tadi, N1-nya 19 ya. Ini yang banyaknya negatif, N2 ini banyaknya positif, R jumlah run-nya 3. Nah, kita hitung rata-rata R ini dari rumus tadi. Ya, dari rumus ini. Variansinya pakai rumus ini. Ya. Ini kita dapatkan hasil. Ini. Simpangan bakunya jadi ini. Akar dari ini ya. Selang kepercayaan 95%, ternyata hasilnya ini. Ini dari ekspektasi R dikurangi 1,96 dikalikan apa? Simpangan baku R. Batas bawahnya berarti dihitung pakai min, ketemu ini. Batas atasnya dihitung pakai plus, ketemu ini. Ternyata 3 termuat di dalam enggak? Tidak. Di luar interval kan? Berarti terjadi autokorelasi. Gitu aja. Ya. Itu uji run. Cara lain menggunakan uji Durbin-Watson. Nah, ini yang banyak digunakan, ini uji Durbin-Watson. Uji run itu pendekatannya adalah pakai statistik non-parametrik. Jelimet ngitungi banyaknya min, banyaknya plus gitu ya. Kalau ini, galatnya disimpan. Nah, ya toh? Tadi kan meregresikan antara YT dengan XT gitu ya. Kan ingat terhadap waktu ya, datanya time series. Nah, setelah itu saya simpan galatnya namanya UT topi. Setelah galat saya simpan, kemudian saya ambil legnya. Nah, ini yang diambil res 1 dalam kurung min 1 tadi. Nah, ini dapat kan? Selisihkan UT topi dengan UT min 1 topi, kemudian dikuadratkan, baru dijumlah. Nanti saya peragakan dengan menitip cara ngitung ininya. Nah, yang bawah jumlah kuadrat galat. Jumlah kuadrat galat. Nah, jadi nanti ada UT1 topi kuadrat ditambah U2 topi kuadrat sampai UN topi kuadrat. Ya. Itu adalah nilai statistik Durbin-Watson. Ya. Keuntungan besar dari statistik D ini adalah bahwa stat ini didasarkan pada perkiraan galat. Loh, ini kan galat ini. Perkiraan galat. Dia fungsi dari galat. Gitu. Yang dihitung di dalam model regresi tadi. Ya. Ini uji Durbin-Watson. Nah, sekarang dasarnya statistik D tadi ya. Asumsi dasar untuk statistik Durbin-Watson. Model regresi yang digunakan harus dengan memasukkan unsur intercept. Nah, di statistik D ini mendapatkannya itu kan dari UT topi. UT topi itu diperoleh dari regresi yang mencantumkan intercept. Jangan lupa, nggak boleh tanpa intercept. Untuk mendapatkan jumlah kuadrat galatnya. Jadi intercept masuk ya. Terus variabel prediktor X dianggap tetap, jadi non-stokastik, sudah jelas. Galat UT yang dihasilkan membentuk pola AR1, bukan AR2, AR3, dan seterusnya. Jadi statistik D itu hanya membahas pola galatnya AR1, seperti ini. Ya, modelnya kayak gini. Oleh karena itu, UT tidak dapat digunakan untuk mendeteksi ortoregresif yang ordernya lebih tinggi. Order dari ortoregresif yang lebih tinggi, nggak boleh. Harus AR1. Terus yang keempat, galatnya diasumsikan menyebar normal. Nah ini, baru statistik Durbin bisa diterapkan. Nanti kalau Anda dapat UT topi kan, diuji aja normalitasnya. Ya, kan gampang ini uji normalitas ini ya. Ada pilihan di Minitab, oh sudah normal. Nah baru cek, membentuk pola AR1 enggak? Yang melalui proses. Mungkin saya plot galatnya dulu, UT topi terhadap UT min 1 topi. Nah, itu kalau pakai uji Durbin-Watson seperti itu. Oh ternyata membentuk pola, polanya linear naik. Nah berarti ini yang dipakai. Anda regresikan UT terhadap UT min 1 tanpa intercept loh ya, nggak ada intercept ini. Kalau rho-nya signifikan berarti sudah menunjukkan gejala autokorelasi gitu. Ini proses dari statistik D tadi ya. Model regresi tidak
tidak melibatkan nilai variabel respon lag. Ya, jadi nggak boleh ada variabel respon lag ini, nggak boleh. Ya, ini persyaratan D tadi, statistik D. Tidak boleh ada model autoregresif seperti ini. Jadi harus murni Y fungsi dari X saja. Dan nggak boleh ada distribusi lag. X-nya di sini nggak boleh ada X2T, X2T-1 nggak boleh. Jadi murni dihitung pada waktu yang bersamaan. Pada saat T diperoleh YT. Ininya tidak boleh dimasukkan. Ya. Ini persyaratannya. Ya, jadi statistik Durbin-Watson tidak bisa diterapkan di model autoregresif seperti ini. Ya, karena ada ini. Yang keenam, tidak ada pengamatan data yang hilang. Jadi nggak boleh ada data yang hilang. Kalau kita ngamati sebanyak N, pasangan X2, X3 sampai XK dengan Y, nggak boleh ada data yang hilang. Yang dilambangkan dengan bintang tadi nggak boleh. Nah itu syaratnya, ini dipenuhi semua baru kita bisa melakukan uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson. Ya, ini penjelasannya. Cuma ini ada apa namanya persyaratan khusus. Uji Durbin-Watson itu masih memerlukan tabel Durbin-Watson. Yang menemukan tabel itu Durbin-Watson. Ya, dia menggunakan statistik atau nilai kritis DL sama DU, lower upper. Jadi ini D terendah, D tertinggi, itu aja. Ya, Durbin-Watson ini membuat simulasi tabelnya ya. Batasan untuk N-nya 6 sampai 200. Lebih dari itu dia nggak buat. Variabelnya prediktor ya dibatasi sampai 20. Lebih dari itu dia nggak buat. Ya, gitu ya. Karena masih terkendala pada tabel Durbin-Watson. Nah, nanti ini akan ditinggalkan lama-lama metode ini. Tapi orang-orang ekonomi itu masih menggunakan ini karena dia yang taunya ya ini aja ya. Anda nanti sebagai orang statistik bisa memberikan wawasan lebih luas. Oh, enggak harus pakai Durbin-Watson, ada lagi uji yang lain gitu. Ya, gitu ya. Persyaratannya tabel dibuat dengan N-nya antara 6 200, sedangkan banyaknya variabel prediktor dibatasi sampai 20. Itu pun tabelnya enggak saya sajikan semua. Bayangkan 6 sampai 200 juga berlembar-lembar nanti. Sama aja jadi buku ajar nanti ya kalau cantumkan semua. Apalagi variabelnya 20 prediktornya. Paling saya nyantumkan sampai 5 kalau nggak salah. Ya. Gitu ya. Ya, kriteria untuk menerima H0 atau menolak H0 itu pakai bagat ini. Ini yang paling mudah diingat. Ya. Statistik D tadi kalau saya uraikan jadi seperti ini. Kan tadi sigma UT topi min UT min 1 topi kuadrat kan itu kalau dijabarkan jadi begini. Penyebutnya tetap. Ya saya ubah. Ya. Kalau sampelnya besar, berarti kan kalau sampelnya besar, maka nilai ini dan ini tidak jauh berbeda. Nah, ini asumsi. Sehingga statistik D itu bisa didekati dengan rumus baru. Nah, jadi kalau ini sampelnya besar, ya, maka nilai ini dengan ini hampir sama. Jadi nilai ini hampir sama dengan itu. Berarti bisa saya ganti 2 kali sigma UT topi kuadrat. Ya, min 2 kali sigma UT topi kali sigma UT min 1. Berarti nanti kalau duanya saya keluarkan, kan jadi 2 kali sigma UT topi kuadrat min 2 kali, tuh. Kalau duanya saya keluarkan jadi 2 dalam kurung gitu kan. Sigma UT topi kuadrat min sigma UT topi UT min 1 topi. Sehingga ketika saya bagi ini, kan menjadi 2 kali 1 minus, nah, ini menjadi ini. 2 kali 1 minus, nah ini dibagi itu. Nah, ini adalah pendekatan, makanya ada tanda double tilde. Kalau tadi asalnya apa? Sama dengan. Sama dengan, sekarang menjadi double tilde, artinya dihampiri. Nah, kadang-kadang kita menggunakan hampiran seperti ini. Karena nanti ini merupakan pendekatan untuk rho. Jadi nanti ada statistik hampiran, D itu bisa dihampiri dari 2 kali 1 min rho. Gitu ya. Min rho. Rho itu menggambarkan korelasi antar galat waktu ke T dengan galat waktu ke T-1.
Nah, itu hubungannya antara statistik D dengan rho dengan menggunakan pendekatan rumus aslinya ini. Ya. Kalau di Minitab atau software statistik lain, dia hanya menggunakan yang asli ini. Ya, aslinya ini. Yang muncul di outputnya Minitab itu pakai yang asli. Bukan pendekatan ini. Ya, bukan pendekatan ini. Nah, ini kalau saya buat bagan seperti ini, uji Durbin-Watson. DL diperoleh dari tabel Durbin-Watson, DU-nya juga. Ya, urutan bagannya seperti ini. Dia selalu diawali dari 0. Nggak pernah ada nilai statistik D negatif, itu nggak mungkin. Dia positif. Dari rumusnya ini, ya, sigma UT topi min UT min 1 topi kuadrat. Ini nilainya kan dijamin positif. Jumlah kuadrat itu nilainya dijamin positif, penyebut juga positif. Maka D sudah jelas positif. Nah, 0 sampai DL. DL kan lebih kecil dari DU. Kalau dia masuk di daerah kuadran 1, ada autokorelasi positif. Nah, ada autokorelasi positif. Menolak H0. Ya toh? Berarti artinya apa? Ada autokorelasi positif. Kalau masuk antara DL DU, ya toh? Tidak ada keputusan. Indecision. Nah, ini kelemahan Durbin-Watson tuh, kalau masuk sini nggak ada keputusan, ya apa? Kita nggak bisa nyimpulkan apa-apa. Ada nanti kalau data itu diolah, ternyata D-nya masuk sini, ya sudah nggak ada keputusan. Nggak bisa memastikan ini ada autokorelasi apa enggak ya. Nah inilah kelemahan uji Durbin-Watson. Makanya lama-lama ditinggalkan ini. Kalau masuk sini sih aman. Ada kepastian autokorelasi positif. Kalau masuk di sini ada autokorelasi negatif. Ya, negatif itu antara 4 min DL dengan 4. Ingat-ingat, ini ada autokorelasi negatif antara 4 min DL dan 4. Ada autokorelasi positif kurang dari DL. Jelas lebih besar 0 kan, kurang dari DL. Kalau masuk daerah ini, antara DU dengan 4 min DU. Antara DU dengan 4 min DU. Ini jawabnya ada autokorelasi. Boleh negatif, boleh positif. Ya. Kalau ada kata-kata, oh ada autokorelasi, kan berarti ada dua kemungkinan. Bisa jadi autokorelasinya negatif, atau autokorelasinya positif. Ini pakai O ya. Itu aja intinya. Ingat, antara 0 sampai DL autokorelasi positif. Antara DU dengan 4 min DU ada autokorelasi. Antara DL 4 min DL dengan 4 ada autokorelasi negatif. Ya. Di besaran yang ingat ini aja. Nah, sekarang yang saya bilang pendekatan tadi itu ini, didefinisikan rho itu ini. Nah, ini saya ambil dari sini. Kalau ini saya namai rho, maka ada hubungan antara D dengan rho, tapi secara hampiran. Ya. Nah, ya. Andaikan ini merupakan penduga dari rho. Maka hubungannya jadi ini kan, D didekati oleh 2 kali 1 min rho topi. Ya. Karena autokorelasi, ini namanya autokorelasi, koefisien autokorelasi, atau ada yang menyebut autokovarian, nilainya kan antara min 1, 1. Maka D-nya itu bisa diperoleh antara 0, 4. Maka statistik D itu kalau Anda hitung nggak pernah di luar 4 atau di bawah 0. Pasti antara 0, 4. Ya, gitu ya. Nah, kita bisa ngecek kalau rho-nya min 1. Nah, berarti terendah kan? Kalau ini saya ganti min 1, nilainya jadi 4. Nah, jadi dia jadi maksimal. Tapi kalau rho-nya 1, ya, rho topinya 1, maka dia jadi 0. Nah, ini kan seperti hubungan linear, ini domainnya, D-nya dicari ringnya. Kalau di matematik istilahnya ini domain, ini ringnya. Gitu ya. Nah ya, kalau rho topinya 0, nah, menghasilkan D sama dengan 2. Nah, artinya apa? Enggak ada autokorelasi sudah. Enggak ada autokorelasi. Ya, begitulah cara memperolehnya ya. Tidak ada autokorelasi. Nah, kalau rho topinya positif tadi sudah ya, D-nya jadi 0. Kalau rho topinya negatif, D-nya jadi 4. Ya. Nah, ini contoh penerapannya gitu ya.
Nah, statistik D-nya nanti kalau saya meregresikan Y terhadap X, itu ketemu ini. 0,146761. Ya. Ternyata DL-nya ini ketemu 1,44. Misalkan saya ingin menguji dengan alfa 5%. Saya menguji dengan alfa 5%. Variabel prediktornya hanya 1. Berarti K-nya 1. N banyaknya pengamatan 40. Nah, tabel Durbin Watsonnya seperti ini. Ini alfa 5%, K-nya pilih yang 1, N-nya cari yang 40. Nah, ini sampai 34. Nah, 40. Nah ini. Berarti ini kan, ini adalah DL-nya, ini adalah DU-nya. DL, DU, ya kan? Nah ini, DL, DU. Nah, akhirnya kita peroleh hasil DL-nya adalah 1,44, DU-nya 1,54. Itu cara memperoleh nilai kritis dari statistik Durbin-Watson. Sedangkan nilai D dari hasil hitungan regresi 0,146, berarti kurang dari DL kan? Nah, tadi kan syaratnya 0 sampai DL, maka ada autokorelasi positif. Nah, ini mendukung gambarnya tadi. Hubungan antara UT dengan UT-1 kan linear naik. Berarti ada autokorelasi positif. Nah, cocok kan hasil uji Durbin-Watson dengan datanya tadi. Ya. Itulah cara menyimpulkan uji Durbin-Watson. Nah, sekarang kita peragakan. Nah, datanya tadi adalah ini. Ini pengamatannya mulai tahun 1959 sampai 1998. Ada 40 pengamatan. Ini Y, ini X. Ya, supaya lebih jelas, saya buatkan worksheet baru aja. Nah, saya akan copy. Di sini tadi. Nah, saya menggunakan worksheet baru. Nah, sini ya. Nah, ini datanya sebanyak 40 pengamatan. Nah, langkahnya pertama adalah saya meregresikan. Nah, responnya adalah Y, prediktornya hanya satu yaitu X. Nah, yang penting otak AT ini, grab, ini sudah benar dalam posisinya reguler, ya. Nggak pakai standarisasi, nggak pakai delete. Ya. Nah, yang penting option, regresi harus melibatkan fit, sudah benar. Yang lain nggak usah dicentang, sudah benar, tanpa bobot ya. Ini nggak ada kaitan dengan fitted least square, nggak ada. Oke, pakai fit aja, udah. Resultnya biasa pakai tabel ANAVA dan tabel koefisien. Ya. Storage, apa perlu kita menyimpan? Ya. Apa yang disimpan? Galat. Sudah, ini aja galatnya kita simpan. Ya kan? Kita oke lagi. Nah, ini yang sebenarnya namanya UT topi tadi. Saya tulis saja UT. Nah, huruf kecil aja ya. Ini UT. Nah, galat UT ini mau saya standarisasi. Kalau tadi namanya kalau nggak salah di ini slide ini saya beri nama sesuai ini aja ya. Nah, sesuai ini. Nah, sesuai ini aja. Namanya adalah res 1. Kalau ini S res 1. Ini kurang R nya ya. S res 1. Baru ini res 1 dalam kurung min 1. Ya. Saya pakai nama sesuai ini aja. Jadi ini saya ganti res 1. Gitu ya, biar sama. Kalau ini standarisasi. S res 1. Nah, gitu ya. Nah, yang ini leg-nya. Res 1 leg 1. Nah, akan sudah persis. Nah, setelah dapat ini, saya standarisasi itu pakai perintah calc. Calc ya. Ada standardize. Nah, ini sudah ada penjelasan subtract min, kurangi rata-rata dan bagi dengan simpangan baku. Nah, bagi simpangan baku. Ya, bagi dengan simpangan baku. Inputnya apa? Res 1. Ya, mau disimpan hasilnya di mana? C5. Nah, di C5. Ini sudah benar, subtract min and divide ya by standar deviasi. Oke.
Oh. Ini ya. Nah, kalau res min 1 berarti diambil leg 1 dari res 1. Berarti pakai start, pilih time series, pilih yang leg. Nah, yang mau di leg 1 mana? Res. Nah, ini harus diklik 2 kali aja. Nah, ini seriesnya. Hasilnya disimpan di mana? C6. C6. Tadi masukkan di sini C6. Legnya berapa? 1. Sudah benar. Nanti akan hilang 1 pengamatan. Nah, ini kayak kalau saya tampilkan, ini hasilnya seperti ini. Nah, asalnya ini dari sini. Nah, akan dapat hasil seperti ini. Nah, ya kan? Ini hilang pengamatan pertama. Loh. Jadi pengamatannya tinggal 39. Untuk res 1 minus 1. Ini yang diambil leg 1. Ya, sudah dapat itu. Nah, sekarang kita akan memunculkan statistik Durbin-Watson-nya. Nah, ya, statistik Durbin-Watson akan saya munculkan. Start, regresi, Y terhadap X, pilih option. Nah, ini ada pilihan Durbin-Watson statistik. Nah, ya kan? Terus, oke. Nah, galatnya nggak usah saya keluarkan lagi, karena nanti akan muncul lagi ini. Ya. Oke. Nah, ini sudah keluar statistik Durbinnya sebesar 0,146761. Ya, persis sama dengan outputnya ini tadi, statistik Durbin ya. Oh, yang mana tadi? Statistik Durbin-Watson ya. Nah ini 0,146761 ya kan? Itu saya peroleh dari sini. Nah, kalau ada yang tanya, Pak ini dari mana asalnya? Ya dari rumus D tadi, coba kita cross check ya. Masih ingat rumus D tadi, sigma UT topi dikurangi UT min 1 topi kuadrat. Lalu dijumlah. Nah itu perintahnya kalau pakai Minitab cukup gini aja. Let, misalkan hasilnya statistik Durbin-Watson tuh saya simpan di K1. Kalau ada jumlah kuadrat, perintah Minitab-nya adalah SSG. Ini artinya sum of square. Di dalamnya diisi apa? UT, UT-nya akan C4. Dikurangi UT min 1, berarti C6. Ya, C6. Nah, ini sudah pembilangnya nih. Ini kalau saya terjemahkan, ini sama dengan sigma UT dikurangi UT min 1 kuadrat. Selesai sudah. Tinggal dibagi SSQ dari UT kuadrat. Nah, UT-nya tadi kan C4. Nah, selesai. Kita cek print K1. Nilainya persis sama 0,146761. Persis sama kan? Nah, itu cara memperolehnya begitu. Nah, ini pakai definisi aslinya statistik Durbin-Watson. Ya, seperti itu. Nah, tapi untuk menyimpulkannya nggak bisa, harus pakai alat bantu tabel. Nah, DL, DU melihat di sini. Ya, tabel Durbin-Watson itu kan nanti ada di di buku ajar ekonometrika itu ada. Nanti kalau saya sarankan nanti kalau sudah kuliahnya ini offline, masalah pandemi COVID ini sudah hapus ya, enggak ada. Nah, kita kembali lagi ke kampus. Nah, yang mau memesan ini nanti bisa menghubungi saya. Karena ini penting ekonometrika ini. Ini berkaitan dengan sangu Anda nanti kalau menjadi sarjana statistik itu harus ngerti ekonometri. Anda bisa bekerja dengan orang ekonomi nanti, dengan perbankan biasanya ya. Banyak memerankan ini ekonometrika ini ya. Ya itulah ya. Untuk uji Durbin-Watson ini sudah selesai. Oke, mungkin saya akhiri dulu sampai di sini ya. Sampai sini. Kita lanjutkan kuliah pertemuan minggu depan ya. Jadi pertemuan ke-7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.